Isa bukan Yesus dong. Mau dikatakan enggak ya boleh, mau dikatakan sama ya boleh sebenarnya. Terserah Anda. Dari mana datanya dia dinyatakan sama dengan Yesus? Terus kalau ada nama gereja Isa Al-Masih itu Isa siapa? Gereja Isa Masih. Isa siapa itu? Kalau ada nama gereja Isa Al-Masih misalnya, Isa siapa maksudnya? Ya kan kalau terkait, Berarti sebagian Kristen mengatakan sama gitu ya? bisa jadi. Bisa jadi. Terus terjemahan kitab Anda pada abad 17, abad 18 itu masih menggunakan kata Isa Al-Masih. Apakah berarti dulu LAI salah? Ya kalau terkait itu Mas Wafi, gak usah, Mas Wafi ini gak usah berusaha membawa saya masuk ke dalam pemikirannya Mas Wafi. Karena Ya enggak, karena Bible abad 17 masih pakai Isa Al-Masih, abad 18, abad 19 masih pakai Isa Al-Masih. ya apa masalahnya emang? Ya itu Isa siapa maksudnya? Ya bisa jadi, karena kan Bisa memang jadi. itu namanya juga manusia itu punya kelemahan Mas Wafi. Oke, bisa jadi. Oke, tidak apa-apa. Karena ini perspektif yang berbeda, jadi tidak semua Kristen sepakat Yesus dan Isa beda gitu loh. Intinya biar kamu tahu, kalau gak semua Kristen sepakat dengan pemikiran Yesus dan Isa berbeda. Gitu aja. Dong sama Islam, Islam kan nggak sepakat juga tuh, nggak semua Islam sepakat satu arah. Apa? Ya, buktinya Islam aja beda-beda. Apa ini? Masalah apa? Masalah contoh nih, kayak Lah, Islam. kita yang bahas masalah Isa, bukan yang lain. Ya kan Mas Wafi bilang tadi bahwa orang Kristen itu nggak semuanya sepaham. Iya, masalah Isa. Nggak cuma masalah Isa kok Mas Wafi, banyak hal. Ya, Kristen juga sama, banyak hal juga banyak berbeda. Lantas kenapa Mas Wafi langsung ngeklaim bahwa Isa dan Yesus itu sama? Saya mengklaim kah dari tadi? Saya kan cuma bilang Bible abad 17, 18, 19 pakai istilah Isa Al-Masih. Ada gereja namanya Isa Al-Masih. Saya tidak mengklaim loh. Oke, terkait ini dengan transmisi Al-Quran, Apa? terkait dengan transmisi Al-Quran itu gimana sih, Mas? Transmisi Al-Quran. Kenapa, Mas? Al-Quran itu ada pada abad keberapa ya? Abad ke-7. Abad ke-7. Sementara Muhammad aja lahir tahun 570. Iya, kan setelah Nabi Muhammad umur 40 diangkat menjadi Rasul. Berarti Al-Quran itu siapa yang menulis pertama? Yang nulis adalah sekretaris Nabi Muhammad. Salah satunya Zaid bin Sabit. Kemudian Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada Ubay bin Ka'ab. Ada Sayyidina Ali. Banyak. Tapi Nabi Muhammad belum lahir, gimana dong? Kok dia udah bisa punya sekretaris pada abad ke-7? Astagfirullah. Nabi Muhammad dapat Quran itu di umur 40. Ya berarti siapa yang menulis Quran itu sebelum ditemukan oleh Nabi Muhammad? Kok sebelum ditemukan Nabi Muhammad, Quran itu ada setelah Nabi Muhammad umur 40 baru diturunkan Quran. Gimana sih? Tapi Mas Wafi bilang udah ada di abad ke-7. Nabi Muhammad lahir tahun berapa sih? 570. 570 tambah 40 berapa berarti? Sekitar 600. 610 kan? 610 kan kalau tambah 40 kan? 610 itu masuknya abad keberapa? Kan abad ke-7, Mas. Oke, berarti apa tujuannya? Sorry. Berarti Didoain sholawat. Kok solawat itu pujian bukan doa? Gimana no. sih? Sekarang gini Ustadz, itu kayak Solawat itu pujian, madahu, bukan doa. Ustadz itu tetap saja itu meminta pertolongan sama saja. Coba-coba, di mana solawat itu doa? Sekarang Solawat gini. itu pujian, muji kepada Nabi. Bener gak? Dalam sholawat ini ibarat meminta agar dapat syafaat gitu ya kan? Seenggaknya kalau misalnya meninggi-ninggikan Nabi Kata Muhammad siapa itu sih ibarat kamu ini? biar dapat syafaat gitu katanya ya. Apa syafaat itu? Ya kayak pertolongan. Syafaat itu apa sih? Ya pertolongan kan kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus kaitannya sama solawat? Nah sekarang gini, kalau pertolongannya dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammadnya saja tidak tahu akan keselamatan dirinya gitu loh.
Kata siapa? Nabi Muhammad gak tahu. Sekarang gini Ustadz, Coba mana datanya Nabi Muhammad gak tahu? kenapa Muhammad nggak di surga langsung? Coba Katanya dia mana datanya Nabi Muhammad gak tahu dia selamat apa enggak? Coba mana datanya? apa sih namanya? Emang Apa? Muhammad ada emang Muhammad sekarang ada di mana Ustadz? Ya ada di barzah lah. Masa ada di Madura? Loh. Gimana sih? Katanya kekasih Allah. Lah, kok kaitannya tempat dengan kekasih Allah apa, bro? Loh, katanya dia yang paling dispesialkan gitu ibaratnya. Lah terus, Loh, kenapa nggak langsung dibawa ke surganya? loh emangnya Nabi Muhammad sudah pernah kok jalan-jalan ke surga? Di mana di Isra Mi'raj? Iya. Loh, katanya nggak ada yang bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Ya kecuali Nabi Muhammad bisa. Buktinya ada ayatnya. Loh, buktinya itu lagi juga Nabi katanya Kok katanya sih? Lah, itu- Bawa data lah, jangan katanya gimana? yang soal Nabi Ngobrol kok Musa aja. katanya dari tadi. Nah, dalam Al-Quran aja katanya, dalam Al-Quran aja Katanya. Allah itu tidak bisa berbicara kepada manusia, betul kan? Katanya siapa? Tidak bisa berbicara langsung, tapi nyatanya kenapa dia berbicara? Kata siapa Musa? itu? Kata siapa? Ini yang soal Musa itu loh. Agak lupa. Di mana ayatnya? Coba di mana ayatnya? Bentar minum dulu. Oh, minum dulu. Oke, lanjut. Gimana? Katanya Al-Quran di mana? Gak bisa ngomong dengan manusia langsung. Nah, gimana itu ayatnya? Yang di bawah bikin ketawa nih. Kamu jauh usah fokus di bawah, fokus ke saya saja. Duh, saya lupa itu di surah berapa itu yang Tuhan orang Islam itu berbicara langsung kepada Nabi Musa kalau nggak salah. Gimana? Indah itu tadi kamu mengatakan Allah tidak bisa langsung ngomong dengan manusia. Itu gimana ayatnya? Ya memang betul kan? Ya ayatnya di mana? Bawa data lah. Aduh, di datanya mana ya? Tadi saya lupa saya catat lagi. Nyari. Ya coba catat dulu, cari dulu datanya. Ya udah, tapi emang menurut Ustadz Wafi ini Tuhannya orang Islam ini bisa berbicara langsung kah kepada manusia? Woi, itu perkara mungkin terjadi, bukan perkara mustahil itu. Allah kalau berkehendak jadi. Tapi kenapa dalam hadisnya Tuhannya orang Islam itu nggak bisa berbicara langsung kepada manusia? Di Gitu hadis ada. mana? Coba dibaca hadisnya. Aduh, mana lagi di Al-Quran itu? Al-Quran apa hadis? Quran sama hadis beda loh. Di Al-Quran. Iya, coba di mana? Di Al-Quran. Skip dulu kali ya, saya nyari ayat. Cari dulu ayatnya lalu saya jawab. Coba sebentar deh, nyari di galeri. Cari di galeri, monggo. Yang penting jangan nyari di Alfamart, gak ketemu. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Hah? Nggak ketemu. Gak ketemu. Saya lupa nyatet. Ada. Cuma saya lupa nyatet. Ada. Coba dicari dulu, santai aja. Kita santai kok, santai. Nyarinya apa ya ngetiknya?